Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai miskonsepsi IPA, biologi dan fisika, serta solusi miskonsepsi dengan percobaan. Oleh Nova Suci Wulandari 14014200018. Peta konsep. 1. Pengertian konsep dan miskonsepsi. 2. Penyebab terjadinya miskonsepsi. 3. Contoh miskonsepsi IPA beserta solusinya dengan percobaan. Pengertian konsep. Konsep merupakan abstraksi dari ciri-ciri sesuatu yang mempermudah komunikasi antara manusia dan yang memungkinkan manusia berpikir. Bahasa adalah alat berpikir. Pengertian miskonsepsi. Miskonsepsi merupakan suatu pengertian yang tidak akurat akan konsep. Penggunaan konsep yang salah. Klasifikasi contoh-contoh yang salah. Kekacauan konsep-konsep yang berbeda. Dan hubungan hierarkis konsep-konsep yang tidak benar. Penyebab miskonsepsi. Penyebab miskonsepsi dapat berasal dari siswa seperti prakonsepsi siswa sebelum memperoleh materi pelajaran, lingkungan, teman, pengalaman dan minat. Buku seperti buku diktat yang salah dalam mengungkapkan konsep. Konteks seperti kekacauan penggunaan bahasa antara bahasa sehari-hari dengan bahasa ilmiah. Serta metode mengajar di mana metode mengajar yang digunakan tidak tepat terhadap situasi. Contoh miskonsepsi IPA beserta solusinya dengan percobaan. 1. Miskonsepsi pada tumbuhan. Yaitu batang monokotil tidak bercabang. Konsep yang betul. Batang monokotil bercabang. Karena banyak contoh tumbuhan yang menunjukkan bahwa batang monokotil bercabang seperti bambu, pandan, rumput, bahkan kelapa pun ada yang bercabang 5. Jadi tidak benar jika batang monokotil tidak bercabang. Judul percobaan. Mengklasifikasikan monokotil dan dikotil. Tujuan, siswa dapat mengidentifikasi monokotil dan dikotil. Alat dan bahan. 1. Pisau. 2. Preparat basah, tumbuhan asli. Misalnya, ketela pohon, ubi jalar, mangga, jambu biji, cabai, belimbing, rumput gajah, pisang, ketapang, pepaya, jati, rambutan, putri malu, kelapa, laos, bunga sepatu, mahoni, akasia, kedondong, nangka, sengon. Langkah kerja. 1. Kumpulkan preparat basah tumbuhan asli yang Anda bawa dari kelompokmu. 2. Sebutkan ciri-ciri dari tumbuhan tersebut. 3. Kelompokkan tumbuhan tersebut di atas menjadi 2 kelompok monokotil dan dikotil dengan memberi tanda cek pada kolom yang tersedia. Hasil percobaan. Dari percobaan tersebut dapat diketahui tumbuhan yang tergolong ke dalam golongan monokotil yaitu tebu, rumput gajah, pisang, anggrek, salak, jagung, padi, kelapa, palem, dengan ciri-ciri akar serabut dan daun sejajar. 2. Miskonsepsi pada lingkungan. Yaitu air akan mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Konsep yang betul. Faktanya adalah titik didih air di berbagai tempat adalah berbeda. Sehingga suhu 100 derajat Celcius tidak dapat dijadikan patokan pada saat air mendidih. Judul percobaan. Percobaan titik lebur es. Tujuan, menguji bahwa titik lebur es adalah 0 derajat C dan menguji bahwa titik didih air adalah 100 derajat C. Alat dan bahan. 1. Es batu 1 kg 2-3 buah 2. Termometer 2 buah 3. Ejanaka buah 4. Pengaduk sendok kecil buah 5. Bunsen lampu spiritus buah 6. Kasa 2 buah 7. Tripod buah 8. Stetik 2 buah. Langkah kerja. 1. Isilah bejana kaca dengan bongkahan es yang telah dihancurkan. 2. Panaskan bejana dengan nyala api kecil dan aduklah pelan-pelan secara terus-menerus sampai mencapai suhu 100 derajat Celcius. 3. Perhatikan perubahan bongkahan es dalam bejana dan perhatikan juga perubahan suhu yang tertera pada termometer. 4. Catat setiap ada perubahan suhu dan perubahan wujud pada kertas kerja. Hasil percobaan. Dari percobaan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa 1.
Titik lebur es pada suhu 0 derajat Celcius. 2. Titik didih air maksimum 100 derajat Celcius. Namun terkadang sebelum suhu mencapai 100 derajat Celcius sudah bisa mendidih. Hal tersebut terjadi karena pengaruh suhu udara lingkungan sekitar. Apabila cuaca panas semakin tinggi maka titik didih akan lebih cepat atau lebih cepat mendidih. 3. Miskonsepsi pada lingkungan yaitu pesawat sederhana memperkecil usaha yang dilakukan. Konsep yang benar. Kita harus memahami dengan tepat fungsi pesawat sederhana yakni memudahkan kerja namun tidak membuat kerja menjadi lebih kecil. Walaupun demikian, kata mempermudah kerja tidak selalu memiliki arti gaya yang diberikan pada pesawat lebih kecil. Hal ini bergantung pada jenis pesawat dan keuntungan mekaniknya. Judul percobaan. Gaya dan pesawat sederhana. Tujuan. Menyimpulkan bahwa bidang miring dapat mempermudah dalam memindahkan suatu benda. Alat dan bahan. 1. Tutup kotak resonansi 2. Neraca pegas 3. Papan plastik bidang miring 4. Penyangga bidang miring. Langkah kerja. 1. Menyiapkan alat dan bahan. 2. Mengangkat tutup kotak resonansi dengan cara mengaitkan pengait neraca pegas dengan kaitan pada kotak resonansi. 3. Menghitung panjang regangan pegas. 4. Memasang papan bidang miring pada penyangga bidang miring. 5. Meletakkan tutup kotak resonansi pada bidang miring. Kemudian mengangkat dan menarik tutup kotak resonansi yang terkait pada neraca pegas dari bawah ke atas. 6. Menghitung panjang rengangan pegas. 7. Melandaikan papan bidang miring. Kemudian mengangkat dan menarik tutup kotak resonansi yang terkait pada neraca pegas dari bawah ke atas. 8. Menghitung panjang regangan pegas. Hasil percobaan. Dari hasil percobaan dapat diketahui dan dibuktikan bahwa bidang miring dapat mempermudah dalam memindahkan suatu benda. Keuntungan menggunakan bidang miring adalah dapat memindahkan benda ke tempat yang lebih tinggi dengan gaya yang lebih kecil. Saat melakukan percobaan dengan menggunakan papan plastik bidang miring dan meletakkan kotak resonansi pada bidang miring kemudian diangkat dan ditarik kotak resonansi yang terkait pada neraca pegas dari bawah ke atas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.